Amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di malam Jumat ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermuajah, saling bertatap muka, saling memandang, sehingga kita tahu kondisi saudara kita yang saat ini ada. Oh, Ustadz Kosasi nggak ada. Dengan kita hadir di sini, saya jadi tahu kalau Ustadz Kosasi sedang jalan-jalan ke Bandung, kan itu ya. Tinggal nanti di WA oleh-olehnya mana. Buyem Bandung. Ini nanti tinggal WA aja. Makanya inilah salah satu manfaat kita bertemu, bermuajahah, bisa saling tahu kondisi kita masing-masing. Shalawat dan salam tetaplah kita haturkan kehadiran baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Hadirin yang dirahmati Allah, kebiasaan kita malam Jumat ngapain? Kebiasaan kita malam Jumat ngapain? Baca Yasin, terus tausiah, terus madang, terus setelah baca Yasin ngapain? Setelah baca Yasin ngapain? Kita tahlilan ya, kita zikiran ya. Zikir itu apa? Nah, kan gitu. Jadi zikir itu punya beberapa fungsi. Saya mau nanya, siapa Lurah Ciputat sekarang? Lurah Ciputat siapa namanya? Gak ada yang tahu kenapa? Karena saya tidak menyebutkannya, saya tidak zikir. Tapi ketika saya zikir terus, Pak Rusli itu sekarang Lurah Ciputat. Beliau itu gini-gini nih. Berapa kali saya menyebut itu, akhirnya tahu. Oh, Lurah Ciputat sekarang Pak Rusli Tom. Nah, berarti salah satu fungsi zikir adalah mengenalkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu adalah panggilan adzan, panggilan kita untuk melaksanakan ibadah sholat bagi seorang muslim. Tetapi bagi yang non muslim, jadi tahu, oh ternyata Allah itu akbar, Allah itu tuh hanya orang muslim, Allah itu satu, Allah dan sebagainya. Akhirnya yang mereka tidak tahu siapa Allah, jadi tahu siapa itu Allah. Bahkan lafal azan itu dikumandangkan selama 24 jam. Terus di sini azan, tadi sana terus putar bumi, terus berputar tidak putus-putus. Nah, jadi salah satu fungsi zikir adalah mengenalkan kepada orang-orang yang belum kenal tentunya. Dan bagi kita yang sudah kenal, maka ini akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syogianya orang yang semakin banyak zikir berarti dia semakin dekat, semakin merasa Allah itu mengawasi. Kalau kita zikir terus tapi tidak ada pengaruh pada diri kita, pada jiwa kita, bahwasanya Allah selalu melihat, Allah itu dekat dan sebagainya, berarti zikir kita salah-salah. Cuma baca-baca, tidak meresapi dan tidak menghayati, dan bahkan tidak mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka ketika kita banyak berzikir, maka kita mudah untuk melakukan suatu kebaikan. Ketika kita banyak zikir mengingat Allah, maka kita akan semakin mudah meninggalkan kemaksiatan. Kok susah banget ya ninggalin maksiat? Berarti kita belum dekat dengan Allah. Kok susah banget yang melakukan kebaikan? Berarti kita masih jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita zikir setiap hari, habis sholat zikir, ketika malam Jumat kita zikir dan sebagainya, harapannya maka kita semakin mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi fungsi zikir adalah mengenalkan dan mendekatkan. Mengenalkan bagi yang belum kenal, mendekatkan bagi yang sudah kenal. Oh, sudah disebut namanya Pak Ramli, maka kita main ke sana, ngobrol panjang lebar, akhirnya dekat. Ketika sudah dekat, maka permintaan apapun gampang.
mudah untuk mengurus apapun. Maka ketika kita sudah dekat dengan Allah, maka kita akan dimudahkan untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua pernah saya sebutkan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita menjadi tenang. Istri belum gajian, suami belum gajian, gundah gulana buat bayar SPP, listrik habis, ya kan, beras CF itu, gundah gulana. Bacalah Quran. Ketika baca Al-Quran tenang hati ini. Nah, selesai baca Quran, beras nggak ada juga tetap, gitu kan. Ya, jadi zikir ini akan menenangkan jiwa kita. Jadi zikir ini bukan hanya membaca astagfirullah, subhanallah, Allahu akbar dan sebagainya. Bahkan membaca Al-Quran adalah salah satu bentuk zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bahkan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Dan aku mudahkan bagi kalian Al-Quran untuk zikir, untuk dihafal itu mudah. Allah akan memudahkan ketika kita ingin menghafal Al-Quran sebagai zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang menghafal itu lebih banyak membacanya dibandingkan orang yang membaca. Orang yang menghafal itu pasti berkali-kali dia akan membuka dan membuka. Menghafalinya susah, kemudian dia murojaah ketika sholatnya, sholat fardunya, sholat sunnahnya. Ketika dalam perjalanan dia naik motor, naik mobil, dia sambil menghafal, sambil memurojaah hafalan-hafalannya. Dia sambil zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puncaknya zikir adalah as-shalah yang kemarin pernah saya sampaikan, karena ketika sholat ada takbirnya, ketika sholat ada tasbihnya, ketika sholat ada baca Qur'annya, ketika sholat ada berdoanya. Rabbi firli warhamni wajibulni warfa'ni warjubni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Dan salah satu fungsi zikir yang ketiga adalah surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatil liulil albab. Ya. La ayatil liulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Siapa itu ulil albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian apa? Gimana ayatnya? Ada yang hafal? Ada yang hafal? Jadi ketika kita banyak berzikir, maka kita akan masuk golongan ulil albab, yaitu orang-orang yang cerdas. Jadi ketika kita banyak zikir, kita akan dicerdaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam memahami segala sesuatu. Tadi disampaikan salah satu puncak zikir adalah sholat. Dengan sholat, salah satu gerakan sholat ada yang namanya sujud. Ketika sujud itu darah mengalir ke otak. Darah membawa apa? Membawa apa darah itu? Oksigen. Dan oksigen itulah yang dibutuhkan oleh otak. Ketika aliran oksigen itu banyak ke otak, maka dia akan semakin cerdas. Maka orang yang banyak sholatnya, orang yang banyak sujudnya, baik sholat rawatib, baik sholat fardu, baik sholat sunnah yang lain, maka insya Allah kecerdasannya akan bertambah dengan sendirinya, lebih mudah memahami segala sesuatu dibandingkan orang-orang yang tidak sholat. Tuh dengerin yang belum sholat, karena kemarin dibilang apa? Sholat itu siapa yang sholat? Orang yang beriman. Hanya orang yang beriman yang sholat, yang ibadah. Kalau tidak beriman nggak mungkin sholat. Ya, anjing sholat nggak? Nggak. Kenapa? Karena tidak beriman. Monyet sholat nggak? Nggak. Kenapa? Karena tidak beriman. Kalau ada teman kita tidak sholat, berarti teman kita temenannya monyet. Nggak boleh. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi insya Allah dengan kita
semakin mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka satu kita semakin mengenal, kita semakin dekat dengan Allah. Ya. Kemudian yang kedua apa? Hati kita akan menjadi lebih tenang dalam menghadapi apapun yang terjadi pada diri kita dan keluarga kita. Kemudian yang ketiga, dengan kita selalu zikir, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, tadi yang terakhir, kita akan dicerdaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi ulil albab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.